Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana selama 40 tahun. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap 40 tahun, Allah menobatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menetap di Mekah selama 13 tahun untuk mendakwahi dan mengajak masyarakat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah hijrah, pindah ke Madinah dan menetap di sana. Dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang semuanya tercantum dan tercatat rapi dalam kitab-kitab hadis dan sirah, buku-buku hadis dan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, berita tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah berita besar, bahkan sangat besar. Berita ini tetap menghebohkan dan menggetarkan setiap jiwa yang mendengarnya. Meski para sahabat tahu betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tidak ada seorang pun manusia yang kekal abadi di dunia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa salat menjadi wasiat terakhir menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terdapat banyak nasihat dan pelajaran yang selayaknya untuk diperhatikan. Di antara yang paling penting adalah yang berkaitan dengan masalah salat dan kedudukannya dalam Islam. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dhikrullahi akbar. Wallahu yalamu ma tasnaun. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Salat terakhir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah salat zuhur pada hari Kamis. Setelah itu, sakit beliau bertambah parah dan selama 3 hari berikutnya beliau tidak mampu keluar rumah untuk salat berjamaah, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Yang menggantikan posisi beliau sebagai imam salat bagi kaum muslimin adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di waktu fajar hari Senin, di hari ketika beliau wafat, beliau membuka jendela kamarnya untuk melihat para sahabatnya dengan tatapan mata perpisahan. Betapa besarnya perpisahan yang terjadi pada hari itu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Bakar pernah mengimami mereka salat di saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawanya pada kewafatannya. Hingga pada suatu hari, pada hari Senin, saat orang-orang sudah berada pada barisan saf salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap tabir kamar dan memandang ke arah kami sambil berdiri. Sementara wajah beliau pucat, beliau tersenyum dan tertawa. Hampir saja kami terkena fitnah keluar dari barisan.
karena sangat gembiranya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lalu berkeinginan untuk berbalik masuk ke dalam barisan saf karena menduga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar untuk salat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada kami agar teruskanlah salat kalian. Setelah itu beliau menutup tabir dan wafat pada hari itu juga. HR Bukhari nomor 680 dan Muslim nomor 419. Renungkanlah hal ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang para sahabatnya di masjid dengan tatapan mata perpisahan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memandang para sahabatnya dengan pandangan yang menyejukkan dan menyenangkan hati karena melihat para sahabatnya sedang mendirikan salat. Memang, salat adalah qurrata a'yun, penyenang hati di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan akhir hidup beliau dengan melihat umatnya berkumpul di masjid di pagi hari mendirikan salat jemaah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan penuh kebahagiaan melihat umatnya mendirikan salat jemaah yang merupakan pemandangan yang menyejukkan dan menggembirakan hati beliau. Tanpa diragukan lagi, hal ini menunjukkan tingginya kedudukan salat dalam Islam dan betapa besar perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah salat sehingga menjadi wasiat terakhir di akhir kehidupannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, ucapan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, kerjakanlah salat, dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian. HR Ahmad nomor 585, Abu Daud nomor 5156, dan Ibnu Majah nomor 2698. Dinilai syahih oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami' nomor 4616. Dalam riwayat yang lain terdapat penegasan yang lebih lagi. Sebagaimana teks hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, wasiat umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat ketika beliau sakaratul maut, yaitu, jagalah salat serta perhatikanlah hamba sahaya kalian. HR Ibnu Majah nomor 2697 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 2178. Demikian pula dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sesungguhnya wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat adalah, jagalah salat serta perhatikanlah hamba sahaya kalian. Beliau terus-menerus mengulang perkataan tersebut dan lisan beliau tidak berhenti. HR Ahmad nomor 26483, 26684, dan An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra nomor 7060. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa 7238. Hal ini tanpa diragukan lagi menunjukkan tingginya kedudukan salat dalam Islam dan betapa besar perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah salat. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjaga dan melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wallahu alam bisyawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.